Kembali ketemu dengan saya Yansen. Pada kesempatan kali ini, di sesi ini kita akan membahas dari application layer dan protokol yang membahas DNS service dan protokol. Setiap perangkat yang tersambung dalam jaringan internet diberikan alamat jaringan yang berupa nomor IP, Internet Protocol, IP address, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengirim data atau meminta data kepada server atau di dalam jaringan tersebut. Namun kebanyakan orang memiliki kesulitan mengingat nomor IP ini. Oleh karena itu, nama domain diciptakan untuk memudahkan kita mengingat nama IP yang dikonversikan kepada dari angka-angka menjadi huruf-huruf. Alamat IP menjadi lebih mudah dan dapat diingat. Contohnya seperti ini, resolving DNS address. Dari sebuah cisco.com menjadi IP public address-nya. Untuk www service dan HTTP, ketika alamat web dimasukkan ke dalam web browser dan disambungkan ke layanan web yang tersambung pada server menggunakan protokol HTTP, URL atau Uniform Resource Locator, dan URI, Uniform Resource Identifier, adalah nama yang paling sering digunakan dalam pengoperasian alamat web. Contohnya seperti di gambar, itu adalah ada HTTP server dan jaringan yang digunakan melalui client sehingga menjadi web page atau browser yang dikodekan dalam HTML kode. Untuk yang ketiga adalah email service dan SMTP POP protokol. Dalam gambar ini bisa dijelaskan ada satu server yang menggunakan server lain sehingga untuk mencari domain yang server yang tersedia. Dalam gambar ini pengirim email mengirimkan email kepada temannya, atau pengiriman email tersebut menggunakan alamat email yang dikirimkan terlebih dahulu ke SMTP server, lalu SMTP server merekam email tersebut ke server lain yang sebagai penyedia alat domainnya, mengirimkan email tersebut ke tujuannya. Yang keempat adalah FTP. FTP proses itu berupa dari jaringan. Yang pertama, klien meminta server melalui jaringan dan counter connection itu satu arah untuk mengirim data, satu arah lebih banyak untuk menerima data. Gambar di atas menggambarkan cara kerja FTP, file transfer protocol. Klien dapat membuka jaringan ke server dan mengaturnya secara mendownload dan menguploadnya kembali secara langsung dari klien. Yang kelima adalah DHCP. DHCP itu adalah Dynamic Host Confirmation Call yang memberikan alamat IP secara otomatis ke setiap klien yang terhubung ke internet. Dalam gambar itu ada rumah, ada yang ke jaringan, yang server dan saling berhubungan ke server dan jaringan yang lain. Tepat DHCP, klien harus menginput secara manual alamat IP atau subnet, MAC, dan pengaturan internet. Untuk yang keenam adalah File Sharing Service and SMB Protocol. Server Message Block SMB adalah file sharing antara klien dan protokol menggunakan sebuah alamat surat atau data-data teks. IMB mengembangkan ini di akhir tahun 1980 untuk menggambarkan struktur bersamaan dengan sumber daya jaringan seperti directory, file, dan printer. Contohnya dalam gambar seperti atas ini, satu buah server terhubung dengan klien dan printer yang di-sharing. Untuk yang ketujuh adalah P2P Service and GNU Protocol. Dengan P2P yang berbasis pada GNU, orang dapat membuat file pada hard disk mereka yang tersedia untuk orang lain mendownload. Perangkat lunak GNU memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan GNU melalui internet dan untuk menemukan dan berbagi oleh rekan GNU lainnya, saling menyebar. Yang internet service seperti untuk jaringan telepon untuk mengakses internet.